Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barik Umum Pribadi, NIM 211200118120005 dari kelompok 5 Praktikum Sistem Digital Lanjut 2021. Di sini kami akan menjelaskan tentang langkah kerja modul 5 tentang LEDs dan flip-flop. Sebelumnya saya akan menjelaskan dasar teori tentang modul praktikum ini. Pertama ada DLEDS. DLEDS merupakan sebuah upgrade dari LEDs RS. Pada DLEDS ini punya masukan data D dan tidak ada kondisi race seperti pada LEDs RS. Nah, ini berikut rangkaian DLEDS ya. Terus ini ada tabel kebenaran DLEDS. Pengaplikasian DLEDS itu ketika nilai aktivasi atau nilai E itu 0, maka D tidak akan disimpan pada LEDs ini. Jadi ketika nilai E ini 0, LEDs tidak akan menyimpan masukan dari D, maka hasilnya tetap LEDs dan LEDs. Kemudian ketika nilai input aktivasinya itu tinggi atau 1, E ini 1, maka nanti Q akan menyimpan nilai dari D. Seperti di sini, ketika nilai E-nya itu 1, Q akan menyimpan nilai D yang 0 dan 1, 1. Kemudian Q invert kebalikan dari Q. Dilanjutkan untuk flip-flop. Data flip-flop itu pengembangan dari RS flip-flop dan kondisi output tidak lagi terjadi pada D flip-flop. Kalau pada RS flip-flop itu ada dua masukan, reset dan set. Untuk D flip-flop dibikin satu, masukannya jadi data saja. Ini untuk rangkaian D flip-flop ya. Di sini ada modifikasi RS flip-flop diberi dengan gerbang not. Untuk di sini itu rangkaian D flip-flop dengan clock. Fungsi clock ini untuk menahan data pada jalur data input agar tidak diteruskan ke rangkaian RS flip-flop. Prinsip kerja untuk rangkaian D flip-flop yang diberikan clock atau enable yaitu ketika nilai clock itu 1, maka nilai D akan disimpan ke flip-flop. Seperti bisa dilihat, nilai D di sini 0, maka akan disimpan ke key flip-flop 0. Nah, ketika nilai clock 1 dan D itu 1, maka input D akan disimpan ke flip-flop di sini 1. Nah, tapi ketika nilai clock-nya itu 0, maka nilai sebelumnya yang sudah disimpan akan ditahan. Seperti di sini ya, ketika nilai clock di sini 0 dan D diberikan inputan 1, maka nilai Q tetap 1 karena menahan kondisi terakhir Q. Kemudian di sini ada perbedaan ya di LEDs dan flip-flop. Di LEDs itu elemen rangkaian yang mengubah output berdasarkan masukan aktif input sebelumnya dan keluaran sebelumnya, sedangkan flip-flop merupakan rangkaian yang dibangun dari LEDs dan memiliki sinyal clock tambahan selain masukan yang digunakan pada LEDs. Terus di sini jenisnya. Kalau LEDs ada SR LEDs, D LEDs, JK LEDs, dan T LEDs. Untuk flip-flop terdapat SR flip-flop, D flip-flop, JK flip-flop, dan T flip-flop. Kemudian LEDs dibangun dari gerbang logika untuk membentuk rangkaian berurutan, sedangkan flip-flop dibangun dari LEDs dengan sinyal clock tambahan untuk membentuk rangkaian berurutan. Perubahan output yang terjadi untuk LEDs akan terjadi bila terjadi perubahan input selama proses pengejakan masukan terus-menerus. Sedangkan pada flip-flop, output dihitung berdasarkan masukan selama proses pengejakan masukan terus-menerus, namun hanya dihitung bila sinyal clock plus V. Untuk DLEDs sensitif terhadap tombol masukan dan dapat mengirimkan data selama itu adalah aktif. Sedangkan pada D flip-flop sensitif terhadap sinyal clock dan tidak akan mengubah output sampai terjadi perubahan pada sinyal clock input. Cara kerja DLEDs murni berdasarkan masukan biner, sedangkan flip-flop berdasarkan input biner dan juga pada sinyal clock. Untuk DLEDs dipicu saat output berubah berdasarkan tingkat biner 0 atau 1, sedangkan untuk flip-flop dipicu saat output berubah berdasarkan sinyal positif atau negatif. DLEDs tidak dapat digunakan sebagai register karena register membutuhkan sirkuit elektronik yang lebih canggih di mana waktu memainkan peran penting. Di sini kita melewatkan sinyal clock, jadi tidak bisa digunakan sebagai register. Sedangkan flip-flop ya bisa digunakan sebagai register karena flip-flop memiliki sinyal clock dalam inputnya dan oleh karena itu D flip-flop dapat digunakan sebagai register. Terakhir, DLEDs tidak bersifat sinkronis ya, tapi asinkron karena tidak pernah bekerja berdasarkan sinyal clock. Sedangkan D flip-flop bersifat sinkron karena bekerja berdasarkan sinyal clock. Itu untuk dasar teori praktikum modul 4 sistem digital lanjut. Akan dilanjutkan ke langkah kerja. Langkah kerja pertama, kalian buka dulu ceilingnya MyIC Design Suite. Nah, ini untuk tampilan interface ceiling. Ketika kalian buka, kalian buat project baru ya, klik file, new project. Kalian beri nama bebas, tapi menyesuaikan dengan modul, kita beri nama LFF kelompok 05. Kalian pastikan top level source sudah HDL dan klik next.
Di sini kalian pilih family-nya Spartan 3E ya untuk boardnya, device XG3S500E, package-nya FG320 dan Speedman 4, kemudian synthesis tool-nya XST, simulatornya eSIM dan preferred language-nya Verilog. Jika sudah sesuai, kalian klik next. Kemudian di sini summary untuk project yang sudah kita buat ya. Kalian pastikan sesuaikan dengan modul atau sesuaikan dengan gambar ini ya. Spartan 3E, device, package, speed, dan lain-lain. Jika sudah sesuai, kalian klik finish. Sekian dari saya. Langkah kerja berikutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, perkenalkan saya Muhammad Irham Maulana dengan NIM 211201181 20019 dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan langkah kerja percobaan dari modul 4 Praktikum Sistem Digital Lanjut 2021. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai bagaimana cara membuat project baru pada Sealing, meliputi dengan pemberian nama dengan LFF kelompok 5, kemudian juga pengaturan konfigurasi pada board, device maupun bahasa serta simulator yang akan digunakan. Langkah percobaan selanjutnya adalah membuat implementasi rangkaian DevFlip. Langsung saja pada langkah kerjanya. Yang pertama adalah membuat source baru. Pastikan pada project yang telah dibuat, kemudian klik pada tab project, pilih new source, kemudian akan muncul window baru. Pada bagian source type, pilih Verilog module, kemudian berikan nama sebagai DFF atau DevFlip. Untuk lokasi, pastikan agar sama dengan project yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian pastikan juga untuk mencentang pada add to project agar file yang dibuat masuk pada projectnya. Langsung pada klik next. Pada bagian halaman define module, kita biarkan saja, langsung pada klik next. Kemudian pada summary project di sini bisa dilihat, kita pastikan bahwa add to projectnya yes, kemudian lokasinya sesuai dengan project, tipenya Verilog module dan dengan nama DFF. Jika sudah sesuai, maka langsung pada klik finish. Ya, di sini pada bagian tab design view implementation sudah terdapat file baru Verilog module yang sebelumnya kita buat. Ya, kita dapat melakukan klik 2 kali untuk menampilkan kotak dialog untuk memasukkan source code-nya. Kemudian langsung untuk memasukkan source code implementasi rangkaian DevFlip. Di sini sudah otomatis terdeklarasi modul baru bernama DevFlip. Kemudian kita lanjutkan untuk source code-nya. Yang pertama kita berikan input variabel input dengan nama D. Kemudian input lagi dengan nama CLK atau clock. Selanjutnya kita deklarasikan variabel output dengan tipe register reg dengan nama key, dan satu lagi output register dengan nama key bar. Kemudian lanjut pada bagian pembuatan blok simulasi prosedural. Di sini kita menggunakan tipe always yang dapat dieksekusi berulang kali sesuai dengan stimulus yang diberikan nantinya. Kemudian di sini digunakan statement sebagai acuan
yaitu pada post edge CLK atau positive edge CLK atau clock. Kemudian begin untuk memulai blok simulasi. Di sini kita set key sama dengan D. Jadi di sini mendefinisikan output key dengan nilai atau value dari D. Kemudian selanjutnya key bar kita definisikan sebagai negasi atau nilai yang berkebalikan atau berlawanan dari key. Kemudian kita tutup blok simulasi dengan perintah N. Ya, mungkin kurang lebih seperti ini untuk source code dari di flip-flop untuk Verilog modulnya. Jangan lupa untuk melakukan penyimpanan dengan mengklik pada tab file, kemudian pilih save. Kemudian lanjut pada langkah berikutnya adalah membuat source baru. Pada tab project pilih new source. Di sini kita akan membuat source baru dengan tipe Verilog test fixture, yang mana file ini akan dijadikan sebagai test bench. Setelah pilih tipenya Verilog test fixture, kemudian berikan nama sebagai DFF_TB atau test bench. Kemudian pastikan lokasi sama dengan project yang telah dibuat, dan jangan lupa juga memberikan centang pada add to project. Kemudian next, muncul halaman associate source. Di sini kita pilih file Verilog modul yang sebelumnya telah dibuat, yaitu DFF, yang nantinya akan diasosiasikan dengan file test bench ini. Pastikan pilih pada DFF, kemudian next. Ya, pada summary bisa dilihat bahwa add to projectnya sudah yes, kemudian lokasinya sudah sesuai dengan project, tipe filenya adalah Verilog test fixture dan dengan nama DFF_TB serta association dengan DFF. Setelah sesuai, pilih finish. Ya, di sini dapat dilihat pada tampilan desain view implementation, ya, belum terdapat file test bench, maka kita ubah dari implementation menjadi simulation. Ya, di sini dapat dilihat bahwa file test bench atau Verilog test fixture yang telah dibuat sudah muncul. Kita dapat melakukan klik 2 kali untuk menampilkan kotak dialog untuk memasukkan source code-nya. Ya, kemudian pada source code dapat diamati. Di sini sudah dideklarasikan modul baru bernama DFF_TB. Selanjutnya adalah deklarasi yang sudah otomatis dilakukan pada software. Di sini untuk deklarasi input, output, dan instansiasi, ya, sudah otomatis dilakukan menyesuaikan dengan source asosiasi yang sebelumnya telah dibuat. Jadi untuk input di sini dengan tipe register terdapat 2, yaitu D dan CLK. Untuk outputnya diberikan tipe wire dengan variabelnya adalah key dan key bar. Selanjutnya adalah mendeklarasikan instansiasi UUT atau unit under test. Di sini kita diberikan instansiasi kepada file associate source, yaitu modul DFF Verilog modul yang sebelumnya telah dibuat dengan nama UUT. Nah, di sini didefinisikan pengkoneksian atau penyambungan sinyal-sinyal
input dan output untuk dikoneksikan dari modul test bench ini dengan modul associate source atau Verilog modul yang sebelumnya telah dibuat. Di sini disambungkan sinyal input D dengan D, CLK dengan CLK, output key dengan key, dan output keybar dengan keybar. Selanjutnya pada blok initial begin, di sini menggunakan tipe inisial yang dijalankan sekali. Di sini diberikan nantinya adalah inisialisasi input dan juga pemberian stimulus untuk pengujian agar menghasilkan output. Jadi di sini secara otomatis diberikan pada awalnya adalah inisialisasi input untuk D-nya adalah 0, CLK-nya adalah 0, kemudian diberikan runtime atau pewaktuan sebesar 100 dengan satuan nanosecond untuk menunggu global reset selesai. Selanjutnya pada blok stimulus kita berikan value pada input untuk menghasilkan output nantinya sebagai uji coba perilaku sistem yang telah dibuat. Di sini kita berikan sebelumnya untuk pewaktuan sebesar 100 nanosecond. Kemudian kita berikan input clock atau CLK dengan nilai 0 terlebih dahulu, dan nilai input D-nya adalah 0. Ya. Selanjutnya kita berikan stimulus dengan perlakuan yang berbeda atau kombinasi yang berbeda-beda. Jangan lupa untuk memberikan pewaktuan setiap pemberian stimulusnya. Yang di sini dimaksudkan agar tiap stimulus, tiap satu pengujian value atau pemberian value CLK dan D dijalankan selama 100 nanosecond pada timing diagram. Ya, kemudian di sini kita berikan nilai CLK-nya sebagai 1, kemudian D-nya kita berikan 0. Ya. Kemudian kita berikan lagi stimulus dengan pewaktuan yang sama untuk CLK-nya 0 dan D-nya 1. Ya, selanjutnya kita berikan lagi untuk CLK-nya adalah 1 dan D-nya adalah 1. Kemudian lanjut ke pemberian stimulus selanjutnya, yaitu CLK adalah 0 dan D adalah 1. Selanjutnya kita berikan lagi dengan value CLK 0, kemudian D adalah 0. Kemudian kita berikan untuk selanjutnya adalah CLK 1, D1. Kemudian kita berikan untuk selanjutnya dengan nilai yang sama, CLK 1 D1. Kemudian selanjutnya kita berikan stimulus yang sama kembali banyak 3 kali, dan kita berikan untuk terakhir, stimulus terakhir dengan nilai CLK-nya 0 dan D-nya 0. Baik, untuk pemberian stimulus sudah cukup untuk pengujian agar menghasilkan output untuk implementasi rangkaian di flip-flop ini. Kemudian untuk menutup blok simulasi diberikan perintah N dan N modul untuk penutup dari modul yang telah dibuat. Setelah selesai memberikan stimulus, untuk source code juga sudah lengkap, maka tinggal melakukan save.
pada tab file, pilih save. Kemudian setelah dibuat file Verilog modul dan file Verilog test fixture atau test bench, selanjutnya adalah dilakukan simulasi menggunakan simulator. Di sini kita menggunakan eSIM simulator. Pertama-tama pastikan untuk memilih pada file test bench. Di sini pastikan pada tab design view-nya simulation, kemudian pilih pada file test bench yang telah dibuat. Kemudian pada bagian tab proses, ya di sini pastikan nama modul test bench-nya, kemudian terdapat pilihan eSIM simulator. Kita dapat expand pada bagian kiri tanda plus. Sebelum melakukan simulasi, di sini dapat dilakukan pengecekan sintak dengan memilih behavioral check sintak untuk memastikan bahwa sintaks tidak ada yang error. Kita dapat melakukan pengecekan dengan klik 2 kali. Kemudian tunggu prosesnya dan pastikan terdapat checklist warna hijau yang menandakan bahwa source code tidak terdapat masalah ataupun error. Nah, jika sudah, maka selanjutnya tinggal melakukan simulasi dengan mengklik 2 kali pada simulate behavioral model. Kemudian akan muncul window baru, yaitu eSIM simulator yang menampilkan hasil simulasi berupa input dan output dalam bentuk biner serta dalam bentuk timing diagram. Baik, di sini kita akan mencoba mengamati hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Ya, di sini dapat dilihat. Kita coba cek dari awal sampai akhir. Di sini dapat dilihat pada saat input yang diberikan yaitu D dan CLK 00, maka menghasilkan output key dan keybar. Di sini terdapat tanda X yang menandakan input atau output tidak bernilai atau belum ada. Di sini lanjut sampai 300 nanosecond, kemudian diberikan input yang berbeda dengan clocknya 1 dan D-nya 0. Maka di sini menghasilkan output key 0 dan keybarnya 1. Lanjut pada input selanjutnya dengan clock 0 dan D1, menghasilkan key 0 dan keybar 1 sama seperti sebelumnya. Kemudian masuk pada bagian dengan input D1 dan clock 1, maka menghasilkan output. Di sini dapat dilihat bahwa key 1 dan keybarnya 0. Kemudian untuk input D1 dan clocknya 0 masih menghasilkan output sama seperti sebelumnya, yaitu key 1 dan keybarnya 0. Ya. Kemudian lanjut pada pemberian input D dan clock sama-sama diberikan 0, maka tetap menghasilkan output seperti sebelumnya, yaitu key 1 dan keybarnya 0. Ya. Selanjutnya pada pemberian input D dengan 1 dan CLK 1, maka akan menghasilkan output yang sama pula seperti sebelumnya, yaitu key 1 dan keybarnya bernilai 0. Ya, berikut sampai akhir simulasi.
Ya, dapat dilihat di sini untuk timing diagram hanya sampai pada 1000 nanosecond, sedangkan pada source code-nya kita berikan pewaktuan 100 nanosecond sebanyak 11, sehingga seharusnya simulasi dapat sepanjang 1100 nanosecond. Maka untuk menjalankan simulasi secara total atau semuanya, maka kita dapat memberikan perintah run all pada bagian konsol eSIM, kemudian klik enter. Di sini didapatkan simulasi yang semuanya telah dijalankan sampai 1100 nanosecond. Ya. Untuk simulasi terakhir ini didapatkan hasil yang sama seperti sebelumnya, dengan inputnya yang sama, kedua D dan CLK dengan nilai 1, yang menghasilkan key sama dengan 1 dan key barnya 0. Ya, kurang lebih seperti itu untuk hasil simulasi dari rangkaian implementasi D flip-flop. Sekian presentasi dari saya. Untuk langkah percobaan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, nama saya Rizka Marieta dengan NIM 21120118181 kelompok 5 praktikum SDL 2021. Kali ini kita akan mencoba delete, dimana delete ini kita lakukan pada modul 4. Nah, di sini mula-mula kita bikin new source dulu dengan nama delete. Lalu ini kita pilih Verilog module. Lalu klik next. Terus klik next lagi. Sudah. Kemudian kita akan menuliskan satu source code yang sudah disediakan oleh modul, yaitu seperti berikut. Kemudian setelah kita membuat modul delete, kita akan membuat modul satu lagi, yaitu modul delete touchpad. Dengan cara klik ini, new source, terus kemudian kita pilih Verilog text picture, kemudian kita beri nama delete. Setelah modul delete TB kita sudah bikin, kita akan mengisikan source code ke dalam modul ini dengan source code yang sudah disediakan oleh modul, yaitu seperti berikut.
selanjutnya setelah kita sudah menuliskan source code di dalam modul DLSDB, kita akan melakukan simulasi. Itu dengan cara pertama kita cek dulu kemudian kita akan melakukan simulasi behavioral. Dan nantinya akan muncul sinyal-sinyal hasil dari test bench. Berikut adalah hasil simulasi pada ISIM untuk rangkaian flip-flop. Bisa kalian lihat di sini untuk rangkaian flip-flop. Di sini untuk waktu pertamanya ketika clock 0 dan D0 itu masih hasil key dan keybarnya don't care. Untuk waktuan kedua, ketiga masih outputnya masih don't care. Nah, ketika di 300 nanosecond di sini clocknya menjadi 1. Nah, ketika clock menjadi 1 berarti nilai D akan disimpan di flip-flop. Nah, di sini D0 berarti nilai D akan disimpan di key. Kemudian untuk ketika 400 nilai clock 0 dan D 1. Nah, ketika nilai clock 0 berarti nilai D tidak dimasukkan ke flip-flop. Nah, di sini berarti nilai D yang 1 tidak dimasukkan ke nilai key. Tapi nilai key tetap 0 karena dia menahan nilai dari nilai sebelumnya. Kemudian di sini ketika nilai clock 1, maka nilai D akan disimpan ke key. Nah, D1 maka key adalah 1. Hingga untuk waktu 700 nanosecond di sini clock 0 dan D0. Dan terakhir clock 1 D1. Ini untuk rangkaian flip-flop. Sekian, terima kasih. Di sini saya Barik Unggul Pribadi akan menjelaskan tugas modul 4. Pada modul 4 diberikan tugas untuk membuat test bench baru pada percobaan ini dengan memberikan input stimulus sesuai dengan biner terakhir dari kelompok. Misal kelompok 5 berarti biner terakhirnya adalah 00101. Untuk tugas yang diberikan berarti kita ke project, kemudian new source, kita buat Verilog text fixture dengan nama DFF 5 test bench TP. Kalian bebas ya namanya apa, kemudian kalian klik next. Sesuaikan ya associate source-nya dengan ini, klik DFF kemudian finish. Nah, di sini sudah muncul baru ya untuk test bench DFF Verilog text fixture-nya. Kita ambil source code-nya dari DFF test bench. Nah, jika kalian sudah dapatkan source code-nya, kalian sesuaikan stimulus di sini dengan biner terakhir dari angka kelompok Anda. Nah, di sini saya sesuaikan ya. 5 digit terakhir berarti di sini 00, di sini 1, kemudian 0 dan di sini 1 untuk biner 5. Di sini juga sama. Nah, jika sudah, kemudian kalian jangan lupa ubah di sini modul DFF menjadi DFF 5, kalian save. Kemudian di sini kalian cek sintak dulu. Jika sudah centang, kalian simulate behavioral model. Nah, ini untuk hasil simulasi pada ISIM-nya. Kalian bisa lihat ketika nilai clock-nya 0, maka nilai key dan keybarnya itu menjadi nilai X atau don't care ya, karena ketika nilai clock 0 inputan D tidak disimpan pada flip-flop. Nah, di sini masih untuk pertama 00 masih don't care, kemudian 100
nanosecond berikutnya masih 00 dan don't care hingga 300. Kemudian pada nilai inputan ketiga, stimulus ketiga, ketika nilai clock 1, maka inputan D akan dimasukkan ke flip flop. Nah, di sini ketika nilai clock 1, D akan dimasukkan ke nilai key. Kemudian untuk berikutnya 500, di sini nilai clocknya 0 dan D0 berarti inputan tidak dimasukkan ke key, tetapi nilai key masih menyimpan nilai sebelumnya yaitu 1. Kemudian untuk 600 nanosecond, di sini nilai clock 1 berarti nilai D akan disimpan ke flip flop. Nah, di sini nilai D akan disimpan ke sini ke key menjadi 1 dan key bar 0. Itu untuk tugas pada flip flop. Kemudian untuk di latch kita buat ke project new source, kita bikin Verilog text fixture baru dengan nama di latch 5 TB. Kalian bebas menamainya apa. Kita next, kita sesuaikan associate source dengan di latch, kita next kemudian finish. Nah, kalian ambil source code dari di latch ya, TB. Kemudian kalian pastekan di sini. Kalian sesuaikan dengan ini modul di latch 5 dengan nama di latch kalian. Kemudian kalian sesuaikan stimulusnya. Di sini sesuai dengan flip flop tadi ya. Stimulusnya merupakan biner angka dari kelompok. Untuk angka 5 berarti 0 1 0 1. Di sini 0 0 1 0 1. Sama di sini juga untuk D-nya. Kemudian jika sudah kita save dan kita behavioral check syntax, jika sudah centang kita simulate behavioral model. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk sinyal pada eSIM ya. Kita bisa lihat di sini untuk 100 nanosecond pertama itu untuk awalan, kemudian untuk ketika 200 nanosecond ini input stimulus yang diberikan yaitu 00 untuk di dan clock. Maka nilai tidak akan disimpan ke latch karena nilai clock ya ini 0. Maka nilai D tidak akan disimpan di latch. Kemudian untuk 300 nanosecond di sini masih sama ya, nilai clock dan D-nya ini 00 maka tidak akan disimpan ke latch. Kemudian untuk 400 ketika inputnya untuk clock dan D-nya 11 maka ketika clock 1 maka nilai D akan disimpan ke latch, ke key berarti 1 dan key bar sama dengan 0. Untuk waktu 500 nanosecond di sini nilai clock menjadi 0 maka nilai D tidak akan disimpan ke latch. Nah, tapi nilai latch itu masih menyimpan nilai sebelumnya yang berarti nilai key masih tetap sama di sini. Kemudian pada 600 nanosecond nilai clock jadi 1 dan maka akan menyimpan nilai D ke latch. Nah, di sini nilai D itu 1 akan disimpan ke key menjadi key 1 dan key bar 0. Itu untuk tugas D latch kelompok 5. Sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.